غاب الزمان الغاث 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 أدركني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi denganku Amar dan juga Abang Rahmat Sawal. Tentunya di Mars TV. Bang. Ini kita berada di ketinggian kurang lebih 1.500 di atas permukaan laut. Tepatnya kita ini sekarang berada di Bukit Sipan di pinggiran Danau Toba, Sumatera Utara. Kayak sejuk nih ya. Paling sejuk nih, ada rintik-rintik hujan, Bang. Nah, ini asik jika kita diskusi di forum yang sederhana ini yang hanya berisikan kita berdua. Dan alam takambang menjadi Dan guru. alam takambang menjadi Guru. Ya, Kece orang Minang. Ya, itu falsafah ya, Bang. Iya. Nah, jadi gini, Bang. Aku melihat begitu banyaknya YouTuber yang mengangkat cerita ataupun dakwah daripada seorang Buya Razi. Itu banyak kita lihat ya di mana-mana di channel YouTube. Buya Razi ini sebenarnya siapa sih, Bang? Orangnya gitu. Berasal dari mana? Latar belakang pendidikannya gitu. Buya Ar-Razi, sapaannya tuh namanya itu kan Dr. Ar-Razi Hashim. Yang abang ketahui beliau ini pernah di kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan filsafat Islam. Juga dia mengkaji kitab-kitab turos, hadis itu dengan seseorang, ada juga gelar RC-nya. Dan juga dia pengamal tarikat gitu kan. Dia banyak berguru mengamalkan tarikat-tarikat juga. Ada Naqsbandi, Khidiriyah, banyak lah yang menjadi dia viral dan pernah kontroversi. Karena dia berkenalan dengan salah seorang guru yang diyakini oleh Buya Ar-Razi ini sebagai wali kutub al-ghaus istilahnya. Itu kalau di dalam tingkat tasawuf itu tingkat kewalian tertinggi. Al-Ghaus ya. Al-ghaus itu diyakini oleh Buya Ar-Razi. Nah, gurunya ini bergelar katanya Maulana Abati Ahmad Al-Badar. Itu gelarnya. Maulana Abati Ahmad Al-Badar. Nah, menurut dia pembawa tarekat Khidiriyah gitu, Muhammadi. Karena didasarkan klaim-klaim gurunya sering berkomunikasi dengan Nabi Khidir gitu. Nah, kemudian gurunya ini mengajarkan ada istilah yang baru dalam tasawuf atau tarekat, yaitu istilah ismuruh, nama ruh. Itu yang abang ketahui dan ikuti kajian-kajian dia. Dan juga ada indikasi mengarah Ar-Razi ini meyakini wali kutub al-Ghaus sebagai Imam Mahdi gitu. Nah, ini yang mendapat kontroversi. Dia pernah juga itu diadakan bahsul masail oleh kalangan-kalangan ulama NU untuk membahas kontroversi ajaran-ajaran Ar-Razi ini, termasuk ismuru, tentang konsep. Ada pernah dia berkata tidak masalah ketika seorang menyembah Yesus kalau yang diyakininya itu adalah Tuhan. Itu kan kontroversi gitu. Tuh, sebatas itu. Nah, berbicara tentang Imam Mahdi tadi ya, Bang. Ya, Imam Mahdi yang disampaikan Dr. Buya Razi atau yang diceritakan, apakah itu orangnya Bang ketahui? Iya, sosoknya. Memang secara nyata dia menyatakan gurunya
secara khusus mengatakan begitu tidak ada, tapi ada indikasi mengarahkan kepada pendengar atau murid-muridnya atau yang mendengar ceramahnya untuk mengarah ke situ. Karena abang mengatakan bukan berdasarkan asumsi, tapi juga ada faktanya gitu. Ada ceramah-ceramah dia pernah mengatakan yang tahu Ismuruh itu hanyalah Al-Ghaus atau Kutub Al-Ghaus, dan itu adalah Al-Mahdi. Nah, selama ini orang mengetahui yang mengajarkan Ismuruh tadi, nama ruh, itu adalah gurunya yang bergelar Abadi Maulana Ahmad Al-Badr. Namanya Heri Marzuki ya? Heri Marzuki. Nah, Ismuruh ini diklaimnya bersumber dari kitab Al-Gunyah karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal bagi orang-orang yang mengkaji kitab Al-Gunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak ada istilah Ismuruh itu. Diduga ini hanya cara gurunya Heri Marzuki untuk menarik simpatisan atau murid. Jadi setiap orang yang sudah diberi gelar ruh atau nama ruh tadi, terikatlah dengan gurunya begitu. Oke. Kita mungkin ada mendengar beberapa sosok di Indonesia ini dinobatkan atau yang disebutkan bahwa itulah Imam Mahdi. Seperti yang pernah kita dengar baru-baru ini bahwa Abah Aus ya kemarin menyatakan Anies Baswedan merupakan Imam Mahdi. Lalu juga Buya Rozi Hasim yang mengatakan guru spiritualnya adalah sosok Imam Mahdi. Atau seperti yang kita ketahui di tahun 2015 juga berasal dari Indonesia, itu terjadi di Mekah kejadiannya. Diyakini pengikutnya adalah seorang Imam Mahdi. Bisa juga ada lagi yang lain. Ada lagi dari Pakistan tuh. Nah, dari artinya bukan dari Indonesia ya? Oke. Pertama kan mungkin perlu kita bahas apa yang mendasari mereka tentang keyakinan Imam Mahdi gitu kan. Pada video kita sebelumnya kan sudah pernah kita terangkan. Sebenarnya harapan umat Islam terhadap datangnya tokoh yang menjadi penegak keadilan di akhir zaman ini, itu kan bukan harapan yang tanpa dasar, ada dasarnya gitu kan. Dasarnya kan teks agama itu sendiri yang berupa hadis. Dalam teks-teks hadis ada menyebutkan tentang tokoh Imam Mahdi datangnya di akhir zaman. Nah, inilah yang mendasari. Nah, kayak Buya Rozi sendiri kan dia pengkaji hadis. Minimal ya dia pernah membaca tuh Kutubus Sittah ya kan. 6 kitab hadis, Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, itu dia pernah baca. Nah, di dalam teks-teks hadis itu ada cerita tentang Imam Mahdi. Nah, kita tahu kelompok besar Islam itu ada Sunni, Syiah. Mereka pun terpecah atas dasar Imam Mahdi gitu. Di Syiah sendiri tentang Imam Mahdi ini berbeda pendapat. Nah, apa dasarnya gitu kan? Ar-Razi atau Buya Ar-Razi pernah bercerita dalam video-videonya ada syarat-syarat yang harus dimiliki oleh Imam Mahdi, karena dia membawa konsep Imam Mahdi dari gurunya yang mengajarkan tentang Ismuruh. Ya, itu menjadi syarat bagi dia. Syaratnya harus mengetahui Ismuruh katanya. Nah, ini padahal kalau kita di hadis tidak ada istilah seorang Mahdi itu harus mengetahui nama ruh, tapi yang selalu digembar-gemborkan, disampaikan Buya Ar-Razi, ya ciri-cirinya itu. Kalau kita lihat video-video Buya Ar-Razi atau Ar-Razi Hasim, ya dia selalu menghubungkan dengan teks-teks hadis juga gitu kan. Nah, dia katakan dia keturunan Rasulullah, karena Heri Marzuki yang diyakini Ar-Razi Hasim ini punya nasab sebagai Habib juga, karena kan di Indonesia ini dikenal Habib itu keturunan Rasul katanya. Nah, tapi ternyata banyak yang mengkritik, ya tidak bisa dibuktikan bahwa gurunya itu bernasab sampai ke Rasulullah. Ya, kurasa itu perlu sih dilakukan yang namanya tes DNA yang lebih serius ya, dan juga mungkin untuk melihat keaslian atau keabsahan daripada sosok yang diyakini sebagai habaib itu benar merupakan garis keturunan daripada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin
ada Imam Mahdi itu 2, 3, 4 gitu. Sosok Imam Mahdi itu satu. Nah, dari pandangan abang, karena aku melihat nih ada perbedaan antara yang diyakini oleh Buya Razi Hasim dengan abang sendiri, yang mana dia mengatakan bahwasanya sosok gurunya adalah seorang Imam Mahdi. Dan kalau kita pernah bahas sebelumnya, itu ada dari Medan, itu adalah Imam Mahdi. Nah, perbedaan apa yang membuat kalau kita mau kita komparasikan kedua sosok ini? Ya, ini namanya pendapat pribadi ya. Ya. Kalau abang menilai yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW itu kan kalamullah, kitabullah atau Al-Quran. Itulah yang diwariskan oleh beliau. Sudah seharusnya pewarisnya di akhir zaman atau yang disebut dengan Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan ini juga harus mewarisi Al-Quran itu secara mutlak penuh. Dialah penyampai Al-Quran itu. Dia juga yang paling memahami Al-Quran itu dan yang menerapkan isi-isi Al-Quran. Bahkan pembicaranya pun ya seputar Al-Quran aja gitu. Jadi tidak ada, kalau Ar-Razi kan wah dia harus mengetahui nama ruh lah, itu kan pengembangan. Ya setidaknya gini, seperti yang kita ketahui dari mungkin literatur, bahwa sosok Imam Mahdi yang akan hadir itu di akhir zaman, beliau akan dibaiat gitu, di kota Mekah, atau kira-kira seperti apa kira-kira gitu. Apakah sosok yang diyakini atau yang dikatakan oleh Buya Razi Hasim ini sudah melakukan hal yang sama? Ini maksudku yang mau pertanyaan. Kalau menurut hadis-hadis ya memang dia harus perlu menyatakan dirinya dan harus dibaiat di Mekah, di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Nah, itu sudah terjadi belum? Nah, di gurunya Razi ini. Nah, bahkan ada video dia mengatakan seolah-olah bagi sebagian orang berpendapat itu hayalan gitu kan. Karena dia mengatakan wah nanti ketika datangnya Imam Mahdi tidak ada lagi peperangan pakai teknologi senjata. Semuanya sistem kembali ke masa dulu dengan terbang ya kan. Jadi dia memasukkan pikiran-pikiran dia gitu kan. Lalu dia akan diislah katanya selama sehari langsung jadi ya. Jadi terlalu banyak hal-hal yang tidak logika gitu. Padahal kita hidup di alam modern ya juga harus mensinkronkan dengan keadaan sekarang gitu kan. Ke konsep negara pun kita harus hubungkan ketika Mahdi itu datang bagaimana dia memimpin, karena mereka kan terbawa kepada teks-teks hadis. Wah, seolah-olah ketika Imam Mahdi datang dia akan memimpin melawan Dajjal ya. Dajjal yang dipahami mereka seseorang yang bermata satu, yang surga di tangannya, kanannya sebenarnya neraka. Terlalu memahami hadis-hadis itu sebatas terlek saja. Boleh jadi mereka sekarang ini sudah menjadi tentara-tentara Dajjal kan gitu. Dajjal itu kan istilahnya pendusta, Daggala, dia seorang masih juga, seorang penceramah juga, masih siapa? Al-Masihud Dajjal gitu. Penceramah yang dusta, dakwah yang dusta. Artinya kan balik lagi seperti tadi yang aku katakan, tidak mungkin Imam Mahdi itu ada 2, 3 atau mungkin 4, pasti 1 kan gitu. Nah, tinggal siapa ini sosok yang sebenarnya? Ini yang mesti kita pecahkan kalau dia dikatakan sebuah misteri. Mengingat sudah banyaknya yang mendengar, menonton video dakwah daripada Buya Razi. Itu dia. Nah, apakah Buya Razi sudah juga mendengar Imam Mahdi yang lain sehingga mungkin nih ya gitu, bisa jadi referensi buat beliau? Tidak hanya mungkin gitu yang dia dengar saja yang benar dari satu orang gitu. Karena ya pasti juga beliau kan juga orang yang tidak juga sembarangan. Namun juga tidak juga menutup kemungkinan ketika beliau mendengar dari pelosok manapun itu muncul, ketika
didengar bahwasanya Imam Mahdi telah datang. Setidaknya beliau juga Ada perbandingan ya. melakukan yang namanya sebuah kajian, penelitian gitu. Sehingga ya beliau juga bakal menyiarkan akhirnya. Iya. Itu kira-kira. Itu gimana, Bang? Iya, menurut abang ya mungkin Buya Rozi ini belum mendengar dari versi-versi lain. Karena kan dia ini boleh dibilang masih muda. Tapi memang dia belajar di filsafat, pengkaji tasawuf. Lalu ketika jumpa dengan Heri Marzuki ini, dia merasa tertarik gitu kan, menganggap wah inilah yang paling benar, tanpa juga ada bandingan dengan yang lain-lain gitu. Nah, yang pernah dilihat video dia, ada dia berdialog dengan pengikut dari Muhammad Qasim yang dari Pakistan. Nah, di Indonesia mereka membentuk gerakan akhir zaman, Gaza namanya. Ada sekelompok orang di Indonesia yang meyakini Muhammad Qasim ini sebagai Mahdi karena banyak mimpi-mimpi tentang Rasul, mimpi perangnya akhir zaman. Dia dari Pakistan yang nanti katanya Pakistan ini akan bergabung dengan India atau menguasai dunia, atau masuk Indonesia salah satunya. Nah itu kemahdian Muhammad Qasim itu diingkari oleh si Buya Rozi. Nah, dia lebih melihat sosok gurunya Heri Marzuki inilah yang diyakini gitu. Tapi dia sendiri kan melakukan yang namanya penelitian kan langsung kan? Nah itu kurang tahu. Apakah hanya sebatas dialog, apakah dia teliti hanya sebatas dari mimpi-mimpi Qasim, sempat viral juga. Nah kita sarankan juga kepada Buya Rozi Hasim, cobalah juga melihat atau mengkaji Imam Mahdi seperti yang Muammar katakan tadi, yang sudah dibeat oleh pengikutnya di Mekah tahun 2015, karena yang disampaikan beliau itu murni Al-Quran, firman Tuhan. Karena yang dalam video sebelumnya pernah kita katakan, Quran ini terasa tak lengkap ketika tidak ada sosok Rasul atau orang yang menjadi hakim, menjadi furqan, penentu yang benar dan salah tadi, gitu kan? Bisa saja yang kita khawatirkan, Bang, jika seumpama hadir Imam Mahdi yang sebenar-benarnya, ternyata yang bukan diyakini oleh Buya Rozi, apakah yang akan beliau lakukan? Apakah beliau menerima atau sebaliknya? Gitu. Makanya kan sebaiknya memang ya dilakukan yang namanya penelitian dan pengkajian. Gitu. Itu dia kan, Bang ya. Nah, ada lagi mau ditambahin, Bang? Iya. Bisa jadi ya itu tadi. Dia udah harapkan selama ini akan menjadi pengikut pasukan Imam Mahdi. Ternyata ketika Imam Mahdi itu datang, dia mengingkarinya. Nah, karena kan kita tahu Rozi ini memang dia semasa sekolahnya pun aktif di kajian-kajian keislaman, harakah keislaman, orang-orang yang juga ingin menegakkan, mengidamkan kepemimpinan Islam yang ideal gitu kan. Pernah juga dia terperangkap pada aliran HTI gitu, lalu keluar. Cuman ya saran kita kepada ulama-ulama, kepada juga pengkaji Islam gitu, jangan sampai disangka Imam Mahdi itu ketika datang sudah pasti mereka menjadi pengikutnya. Belum tentu, boleh jadi yang datang itu tidak sesuai dengan keinginan mereka dan akal mereka. Contoh ketika kedatangan Rasulullah abad-abad yang lalu gitu kan. Sebelumnya kan dia diberi gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Nah, tapi ketika dia mulai menyampaikan bahwa dia pengen wahyu dari Allah, dari Tuhan, sebagai utusan Tuhan, mereka mengingkarinya. Berpaling. Padahal sebelumnya mereka meyakini sosok Muhammad saat itu adalah orang yang bisa dipercaya. Ya. Kemudian gini juga tentang predikat kerasulan, gitu kan? Kan ini orang beranggapan wah tidak ada lagi nabi setelah Muhammad. Sementara banyak ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa di setiap umat itu didatangkan seorang rasul. Kemudian kami bangkitkan seorang saksi di setiap umat. Banyak ayat-ayat mengatakan keniscayaan kedatangan rasul. Nah, Imam Mahdi ini juga nanti jabatannya atau predikatnya juga sebagai utusan Tuhan, sebagai pesuruh Allah itu untuk menegakkan keadilan.